Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita membaca kitab Risalah Al-Mu'awanah, yaitu kitab tasawuf yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tusiru khairan min alaniyatika salihah. Hendaklah memperbaiki sarir, rahasia-rahasia. Maksud rahasia ini adalah batiniah kita. Jadi kita ini dibagi dua, ada hal yang zahir, ada yang batin. Yang zahir apa? Ini yang kita lakukan. Tangan bergerak, mulut berbicara, tampang, segala macam, ini zahir. Ada satu unsur lagi, yaitu batin. Ini rahasia kita. Ini yang sifatnya rahasia, ini yang sifatnya zahir. Itu dua hal yang berbeda. Jadi dalam bab ini Imam Al-Haddad menyuruh kita hati-hati dengan rahasia kita, yaitu apa yang ada terbesit dalam hati kita, karena itulah hakikat kita. Yang tampilan ini bisa kita agak-agak berbeda penampilan dengan aslinya, itu munafik. Maka dalam bab ini dijelaskan bahwa yang terpenting itu bukan zahir tapi batin. Yang terpenting bukan zahir, apa yang kita tampilkan depan orang lain, tapi yang paling penting adalah realnya yang terbesit di hati kita apa. Ini yang akan membedakan mana munafik, mana tidak munafik. Kalau munafik itu tak sama batinnya dengan sirnya, rahasianya dengan zahirnya. Wazalika li'anna sarirata mawdi'u nazril haq. Karena sir kita, apa sir tadi? Apa yang terbesit di hati kita, itulah sebenarnya titik poin kebenaran dalam diri kita. Wal alaniyatu mutmahu nazril khalqi. Sedangkan tampilan ini adalah apa yang akan dipandang oleh makhluk tentang kita. Kalau Allah, dia tak memandang kepada tampilan, tapi memandang sir. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk akan memandang mazhar, tampilan kita. Dia tak memandang isi batin kita, karena memang tidak boleh. Kita tak boleh menilai batin orang, haram hukumnya. Ini orang ini pendendam nih. Dari mana Bapak tahu? Dari wajahnya. Itu beda. Wajah itu zahir, sedangkan pendendam itu urusan batin. Itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa diukur wajah orang dengan sifat batinnya. Dua hal yang berbeda. Satu zahir, satu batin. Jadi kita tahu batin orang, tidak akan pernah tahu kita. Maka setiap kali kita menghukum orang, sifat asli yang ada dalam hati dia pasti salah. Maka kata Allah, inna ba'da zanni ismun. Sebagian besar sangkaan kita pada orang pasti salah, apalagi batinnya. Maka ulama sudah membuat kaidah, nahkum bizawahir. Kita cuma boleh menilai orang zahir. Batin tidak boleh kita nilai, haram hukumnya, karena nilai kita tentang batin orang pasti salah. Jadi Bapak lihat orang, boleh Bapak nilai zahir. Apa yang zahir? Yang Bapak lihat. Saya lihat dia ini orangnya baik Ustaz. Di mana Bapak tahu? Ya dia ngasih orang duit. Nah, itu zahir. Yang itu boleh. Tapi kalau kita nilai batin orang, kalau yang baik kita nilai boleh, tapi kalau hal buruk kita nilai ke orang batinnya, itu haram hukumnya, karena salah. Saya lihat dia Ustaz, ini orangnya pembenci. Dari mana Bapak tahu dia pembenci? Saya lihat dari wajahnya itu, raut wajahnya, air mukanya, itu pasti salah. Nah itu makanya haram hukumnya, karena dia menebak sesuatu yang buruk tentang orang lain. Jadi intinya, nahkum bizawahir. Kita cuma boleh menghukumi orang zahirnya, tapi batinnya pasti salah kalau kita menebak orang lain. Yang bahayanya bahwa Allah tidak hanya menghukum yang zahir, justru batin lebih menentukan daripada yang zahir. Kita ini dekat atau tidak sama Tuhan bukan zahirnya, tapi batinnya. Dan nanti di akhirat orang lebih banyak masuk surga atau masuk neraka karena batinnya, bukan karena zahirnya.
Nah, yang berbahaya itu adalah zahirnya beda dengan batinnya. Itu definisi munafik. Munafik itu kata ulama, tampilannya berbeda dengan aslinya. Dia punya dua wajah, yang satu tersimpan, itulah wajah aslinya. Yang dia tampilkan berbeda dengan wajah yang dia simpan. Nah, dia muka kita manis, tapi ternyata di hatinya membenci. Tangan membelai, tapi hati ingin memukul. Itu walaupun bertentangan, tapi begitulah sifat orang munafik. Nah, wa ma zakarallahu ta'ala as-sirra wal anan fi kitabihi illa wa bada'a bi zikri sir. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sir dan yang alan, sir ini artinya rahasia kita, alan itu zahir kita, pasti Allah mendahulukan yang sir. Ini bahwa menunjukkan bahwa Allah lebih mementingkan kita mengurus sir kita. Kita terlalu mementingkan bagaimana mulut ini segala macam, tapi sebenarnya sir itu lebih penting daripada, karena zahir tidak mempengaruhi sir, tapi sir mempengaruhi zahir. Paham Pak ya? Zahir tidak mempengaruhi sir. Kita mantapkan pakaian kita, dia tidak akan mempengaruhi isi hati kita. Kita mantapkan duduk kita, tidak akan mempengaruhi hati kita. Tapi kalau kita mantapkan hati kita, dia mempengaruhi tampilan kita. Itu beda itu. Kalau kita terlalu mementingkan zahir, lupa. Yang batin lebih penting. Nah, itu kita banyak lihat orang nanti begitu ya. Maka Rasulullah selalu berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, doa Nabi ini. Ya Allah, jadikanlah sirku lebih baik daripada zahir. Nabi mintanya gitu. Kalau kita kan tidak, zahirnya kita pedulikan, tapi batin tak kita pedulikan. Lupa kita. Sir itu lebih penting daripada sir itu lebih penting daripada yang zahir. Anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharaba ala niyatu bi tarki ta'at az-zahira fa huwa mudda'in kazzab. Orang yang mendaku dirinya memiliki sir yang bagus, tapi zahirnya meninggalkan ketaatan, itu mustahil bisa terjadi. Jadi kalau kita pengen tahu orang ini sirnya bagus atau tidak, bukan berarti dia bilang ini, Pak, aku ini memang nampaknya Bapak, aku ini orangnya jahat, tapi sebenarnya hatiku baik. Tidak bisa juga. Karena orang kalau hatinya baik, itu juga pasti zahirnya pasti baik. Tapi kalau zahir orang baik, belum tentu hatinya baik. Nah, begitu kaedahnya. Maka kalau kita mau dahulukan yang mana dulu diurus. Nah, ini dia. Kalau mau diurus yang mana dulu diurus, diurus dulu yang batinnya. Insya Allah yang zahirnya akan ngikut. Nah, jadi kalau karyawan semua sirnya sudah bagus, dia tak akan pernah membicarakan atasannya di belakang. Dia tak akan pernah menggunjing orang. Dia akan terus terang saja. Mana yang dia suka dia katakan, yang dia tak suka dia katakan. Itu hidup seperti itu jauh lebih baik. Wa man ijtahada fi islahi alaniyati bi tahsini zayhi wa ayati wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa tarkibatinahi mashhunan bi khaba'isil akhlaq fa huwa min ahli tasannu' wa riya. Orang yang sungguh-sungguh memperbaiki zahirnya, memperbaiki bajunya, cara geraknya, lisannya, geraknya, diamnya, cara berjalannya, cara duduknya, sibuk dia mikirkan itu. Kalau duduk tuh begini, kalau berjalan tuh begini, berpakaian tuh begini, sibuk penampilan saja, tapi dia melupakan batin sirnya, bagaimana sama orang sayang, bagaimana tidak pernah membenci orang, bagaimana memandang orang dengan pandangan baik. Fahuwa min ahli tasannu', maka orang itu kategorinya adalah ahli tasannu'. Apa itu ahlu tasannu'? Berpura-pura. Wariya'il mu'ridina 'alal maula, juga disebut sebagai orang yang riya. Dia berpenampilan baik, bukan pada hakikatnya dia tampilannya baik. Dia nampak baik, tapi batinnya rusak. Orang seperti disebut ahlu tasannu'. Hidupnya akan kelelahan. Kenapa hidupnya kelelahan? Penuh dengan berpura-pura sepanjang hari. Ngomong ini sebenarnya kasar. Ngomong ini cepat-ceplos, tapi depan orang dia atur setiap huruf ke huruf.
Bukan huruf ke huruf itu bukan betul-betul datang dari hati. Nah, maka kalau kita perbaiki, dia tak akan capek. Tapi kalau seandainya kita berpura-pura, bagaimana jaga mimik wajah, bagaimana ngomong sama orang tuh diatur huruf per hurufnya, padahal aslinya entah kayak mana. Berpura-pura dalam berpenampilan, aslinya tidak begitu. Di rumahnya tak beres pakaiannya, tak beres cara ininya, tapi depan orang lain luar biasa. Ini namanya disebut dengan ahlu tasannu. Ahlu tasannu itu orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan, palsu hidup dia. Orang yang palsu ini hidupnya akan kelelahan sendiri. Dia lelah dengan penampilannya. Tapi kalau orang betul-betul penampilannya dari hatinya, beginilah saya. Saya ini berpakaian rapi, memang hati saya rapi. Insya Allah kalau Bapak berkata begitu, memang real dengan kenyataannya, insya Allah tidak akan kelelahan kita. Kita berpenampilan rapi, kenapa? Karena memang kita ada aturan yang ingin kita ikuti. Maka aturan yang kita ikuti itu datang dari hati kita. Ada orang tidak, karena dia ada kepura-puraan, mencari muka dan segala macam. Maka orang seperti ini hidupnya dengan kelelahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memperbaiki isi batin kita itu jauh lebih baik daripada kita selalu memikirkan zahir. Bukan berarti udah yang batin aja diurus, yang zahir tak perlu. Maksudnya bukan itu. Kalau batin sudah lurus, sudah baik, insya Allah zahir mengikut. Tapi kalau cuma zahir yang kita pikirkan, maka batin belum tentu ikut. Pandang orang dengan pandangan yang ikhlas. Cintai orang betul-betul dari hati. Jadi setiap memandang orang betul-betul dari hati. Maka itu kita latih, kita tak mudah. Dilatih baik-baik bagaimana kita tak pernah menaruh dendam kepada orang lain. Dilatih baik-baik bagaimana hati kita tak pernah merasa lebih baik dibandingkan siapapun. Insya Allah hidup kita penuh dengan ketenangan. Dan insya Allah tampilan kita pun akan mengikut apa yang ada dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.